Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Moderadek, Read, Answer, Discuss, Explain, dan Create berbantuan media e-modul untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas 5 SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Waris Syarifah Syabani dengan NIM 200609095. Adapun latar belakang masalah, yang pertama ada kondisi ideal, memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dapat merangsang keterampilan literasi sains siswa. Adapun kondisi nyata di lapangan, proses pembelajaran masih berpusat dari guru, sehingga memicu lemahnya keterampilan literasi sains. Sehingga peneliti memiliki solusi untuk menerapkan model RADEK pada pembelajaran IPA, materi perubahan Karol, melalui bantuan media e-modul. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, apakah terdapat peningkatan keterampilan literasi sains dalam penerapan Moderadek melalui bantuan media e-modul pada pembelajaran IPA kelas 5? Bagaimana respon siswa terhadap keterampilan literasi sains dalam penerapan Moderadek melalui bantuan media e-modul pada pembelajaran IPA kelas 5 SD? Dan yang ketiga, yang terakhir, kendala apa yang dihadapi oleh guru terhadap keterampilan literasi sains dalam penerapan Moderadek melalui bantuan media e-modul pada pembelajaran IPA kelas 5 SD. Metode penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain sequential explanatory. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Adapun subjek terdiri dari 30 siswa kelas 5 yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Serta lokasinya ada di SD Negeri Kubangsari di Desa Tenjo Laut, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Adapun instrumen penelitian yang digunakan, yang pertama ada lembar observasi, angket, dan RPP. Bertujuan untuk mengamati kegiatan siswa selama praktikum berlangsung. Dan yang kedua ada lembar tes soal. Lembar tes atau seperangkat soal yang berupa tugas atau pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan data menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Yang ketiga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada lembar wawancara. Lembar wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Yang terakhir ada dokumentasi. Di sini dokumentasi sebagai alat untuk membantu evaluasi atau bukti yang akurat. Selanjutnya ada hasil penelitian dari beberapa dari sintak model pembelajaran RADEK. Yang pertama ada tahap read atau membaca. Pada tahap ini, pendidik memberikan sebuah bacaan atau media e-modul untuk dibaca pra pembelajaran. Yang kedua ada answer atau menjawab. Pada tahap ini siswa menjawab pra pembelajaran yang sudah pendidik berikan berupa media e-modul. Dengan kegiatan ini, siswa secara mandiri melihat kesulitan materi dengan mengidentifikasi kesulitan dalam menjawab pertanyaan pra pembelajaran. Yang ketiga ada tahap diskus atau berdiskusi. Selama berdiskusi, pendidik membentuk sebuah kelompok untuk siswa belajar dengan menjawab pertanyaan dari pra pembelajaran tersebut dan disamakan bersama kelompoknya apakah sama jawabannya atau tidak. Dalam kegiatan ini juga guru mendorong siswa untuk aktif dalam berdiskusi bersama kelompoknya. Guru juga memotivasi siswa yang telah menyelesaikan tugas dan menjawab dengan baik. Yang keempat ada tahap explain atau menjelaskan. Tahap kegiatan ini adalah presentasi klasik. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas bersama kelompoknya. Dan kelompok lain bisa menyanggah atau
menjawab pertanyaan, atau bisa juga bertanya kepada kelompok yang di depan. Dan yang terakhir ada tahap create atau mengkreasi. Pada tahap ini, guru mendorong dan menginspirasi untuk menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan masalah, di mana hasil akhir dari pemecahan masalah tersebut dapat berupa produk. Di sini ada hasil penelitian, hasil analisis deskriptif pretest dan posttest. Adapun hasil pretest dari minimal adalah nilai 50 dan maksimal adalah nilai 82. Adapun hasil protest ada dari hasil minimal ada 54 dan maksimal 100. Bahwasanya hasil rata-rata pretest tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena siswa memiliki pemahaman awal yang berbeda-beda tentang materi yang diujikan dalam tes. Sedangkan data hasil pengumpulan post-test tergolong tinggi. Hal ini disebabkan siswa sudah memiliki keterampilan literasi sains pada materi yang disajikan dalam post-test. Dengan adanya nilai minimum dan maksimum, dalam pretest dapat memberikan gambaran sejauh mana siswa memahami materi yang diujikan sebelum pembelajaran dimulai. Adapun hasil penelitian untuk mengukur besarnya peningkatan literasi sains siswa dilakukan uji Engen. Pada hasil pretest dan posttest dari hasil uji Engen dengan rata-rata Engen skor dapat dilihat 0,7912 dan Engen persen 79,11 masuk pada kriteria tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh siswa yang telah meraih nilai tinggi pada tes soal keterampilan literasi sains dengan kemajuan yang signifikan pada materi perubahan kalor. Dengan adanya pelakuan yang dirancang dengan baik, yang sangat relevan dengan tujuan pembelajaran dan disampaikan secara efektif, memberikan dampak yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun hasil penelitian respon siswa terhadap kemampuan literasi sains, hasil dari observasi maupun angket siswa dilakukan secara keseluruhan memperoleh hasil respon siswa pada kategori yang sangat baik. Hal ini karena pembelajaran IPA sangat digemari oleh mereka, terutama dalam penelitian suatu objek yang ada di lingkungan mereka. Tidak hanya itu, mereka sangat antusias belajar IPA menggunakan bantuan media M2. Maka dengan itu, keterampilan literasi sains dalam proses pembelajaran sangat berkaitan dengan keberhasilan belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah memahami langkah-langkah proses pembelajaran menggunakan Moderadek dalam meningkatkan literasi sains siswa. Adapun rumusan ketiga adalah hasil penelitian kendala yang dihadapi oleh guru terhadap kemampuan literasi sains. Yang pertama, guru kesulitan dalam melaksanakan Moderadek, yakni untuk mengondisikan siswa agar tetap tertib. Solusinya adalah pembinaan disiplin dan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan siswa sehari-hari di sekolah, sehingga diharapkan menjadi kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud meliputi pendidikan moral Pancasila, pendidikan akhlak, agama, perasaan atau moral, kemampuan bermasyarakat, dan disiplin. Pada dasarnya, pembentukan disiplin adalah suatu proses mengajar bagi kita dalam proses belajar bagi mereka. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam keterlibatan siswa dalam belajar. Solusinya, sehingga dapat diatasi dengan cara mengadakan sesi tanya jawab, melibatkan permainan dalam pembelajaran atau kegiatan kolaboratif lainnya. Perbandingan dengan beberapa hasil penelitian lain memberikan pesan bahwa guru selayaknya mengerti karakteristik topik pelajaran
keterampilan yang hendak dilatih dalam pembelajaran, serta keadaan siswa agar proses dapat dilaksanakan secara maksimal guna memperoleh hasil optimal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah skenario dan implementasi pembelajaran keterampilan literasi sains terlaksana dengan baik dan mampu mengakomodir proses pembelajaran IPA dengan cukup baik. Untuk respon siswa dalam pembelajaran keterampilan literasi sains, sebagian besar memberikan respon positif dari siswa dan materi pembelajaran mampu tersampaikan kepada siswa. Pada rumusan ketiga, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran keterampilan literasi sains. Yang pertama, masih ada siswa yang kurang perhatian pada pembelajaran, dan yang kedua, gangguan jaringan internet. Dicukupkan dari presentasi saya. Terima kasih.